Oke, kita lanjutkan lagi. Sekarang sudah ke soal nomor 26. Bagi yang baru bergabung, silahkan melihat video sebelumnya untuk pembahasan nomor 1 sampai nomor 25. Di lain sisi, kalau ada yang langsung saja ke nomor 26 tidak masalah, silahkan diperhatikan secara seksama. Mari kita selesaikan soal-soal berikut bersama-sama agar nanti kita bisa mendapatkan manfaatnya. Oke, langsung saja ke soal nomor 26. Mengembangkan kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air merupakan pengamalan Pancasila, yaitu A. Sila pertama, B. Sila kedua, C. Sila ketiga, D. Sila keempat, atau E. Sila kelima. Oke ya, kata kuncinya ada di kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air. Oke, jawaban yang paling tepat adalah C, yaitu sila ketiga. Kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air itu bagian dari sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia di sila ketiga itu memuat yaitu wawasan kebangsaan dan juga wawasan Nusantara. Wawasan kebangsaan itu artinya adalah rela berkorban untuk negara. Sedangkan wawasan Nusantara itu lebih menekankan cinta kita kepada tanah air. Di lain itu, sila ketiga juga memiliki pengamalan yang lainnya. Mari kita simak satu persatu. Yaitu menempatkan kepentingan negara di atas kepentingan suku, agama, ras, dan juga antar golongan. Ini dapat kita pahami dengan mudah ya. Kedua, rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Nah, di sini yang dimaksud berkorban itu tidak harus kita menjadi tentara atau pergi ke medan perang membawa senjata, bukan, tetapi kita berkorban dengan cara sesuai dengan profesi kita masing-masing, seperti itu. Berkorban secara tidak langsung. Lanjut, cinta tanah air dan bangsa. Nah, ini yang sudah saya sampaikan tadi, kita harus mencintai tanah air kita dan juga bangsa kita. Ini mudah dipahami juga. Lalu ada juga pengamalan seperti berikut. Memelihara ketertiban dunia yang berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Ini ada di pembukaan Undang-Undang Dasar ya. Lanjut lagi, ada lagi mengembangkan persatuan Indonesia berdasarkan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, ini yang ciri khas kita sekali ya, bahwa Indonesia itu bersatu berdasarkan perbedaan. Nah, ini ciri khas kita ya, bahwa Indonesia ini bersatu berdasarkan berbagai macam perbedaan. Bukan perbedaannya dihilangkan lalu dibuat satu kebudayaan, bukan ya, tapi semua kebudayaan, semua perbedaan diterima, dan itulah yang menyatukan Indonesia, seperti itu. Ada lagi, memasukkan pergaulan demi persatuan dan kemajuan bangsa. Maksudnya apa? Maksudnya Indonesia menjadi negara yang terbuka. Dia mau bergaul dengan negara yang lainnya, bukan negara yang tertutup, seperti itu. Lanjut, soal nomor 27. Dasar negara dikaji oleh dua badan, yaitu BPUPKI dan PPKI. PPKI dibentuk pada A. 9 Agustus 1945, B. 1 Juni 1945, C. 17 Agustus 1945, D. 18 Agustus 1945, atau E. 1 Agustus 1945. Yang pasti ini dibentuk sebelum kemerdekaan, maka C dan C, D jelas salah. Ya, tinggal A, B, dan E. Oke, kita lihat jawaban yang paling tepat adalah A ya, bahwa PPKI pertama dibentuk pada tanggal 7 Agustus, tetapi dilantiknya pada tanggal 9 Agustus, itu pun di Vietnam, dilantik oleh Kaisar Jepang ya, seperti itu. Maka jawaban yang tepat adalah A, yaitu 9 Agustus, bukan 1 Agustus. Kalau ada pilihan 9 dan 7, kita bisa milih yang 7 Agustus, seperti itu. Oke, kita lanjut ke soal nomor 28. Yang menjadi kausa material dari Pancasila adalah kausa ini dari kata because atau penyebab gitu ya.
Penyebab material, penyebab bahan. Bahan penyebab dari Pancasila adalah A. PPKI, B. Piagam Jakarta, C. BPUPKI, D. Soekarno, atau E. Bangsa Indonesia. Jawabannya adalah E, yaitu bangsa Indonesia. Ya, material Pancasila itu ya bangsa Indonesia sendiri. Pancasila terbentuk dari berbagai macam budaya kita, berbagai macam warga negara Indonesia. Ada yang dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan juga Papua. Nah, semuanya masuk ke dalam Pancasila. Itulah material atau bahan dari Pancasila, seperti itu. Lalu kausa formalis. Kausa formalis itu sebagai yang formalnya saja, yang menyampaikan Pancasila itu siapa? Yaitu pidato Soekarno 1 Juni 1945, atau yang disebut sebagai hari kelahiran Pancasila. Lalu ada kausa finalis, yaitu BPUPKI. Maksudnya apa? Maksudnya yang melakukan finalisasi atau finishing dari Pancasila, yaitu BPUPKI. Lalu ada kausa efisien PPKI. Kausa efisien ini yang mengesahkan. Nah, bedanya di situ ya. Kalau PPKI itu yang mengesahkan Pancasila, bukan yang melakukan finalisasi, seperti itu. Beda sekali. Pancasila disampaikan ketika sidang BPUPKI, sedangkan Pancasila disahkan oleh PPKI. Beda, seperti itu ya, antara finalis dan efisien. Lanjut. Nilai yang terkandung dalam Pancasila merupakan nilai-nilai yang tidak dapat diubah karena merupakan nilai A. Praktis, B. Jasmaniah, C. Dasar, D. Instrumental, atau E. Rohaniah. Ya, nilai yang tidak dapat dirubah. Jawabannya jelas, yaitu mohon maaf, ini nomor 29 itu jawabannya adalah C, yaitu nilai dasar. Yang tidak bisa dirubah itu adalah nilai dasar dari Pancasila. Kalau nilai instrumental itu bisa dirubah, karena nilai instrumental ini bentuknya adalah berupa aturan, entah itu berupa undang-undang, entah itu berupa peraturan pemerintah, peraturan presiden, itu bisa dirubah sesuai dengan kemajuan zaman. Tetapi kalau yang C, yang nilai-nilai dasar, itu tidak bisa dirubah. Misal nomor 1, ketuhanan yang Maha Esa, itu tidak pernah bisa dirubah sampai kapanpun. Sehingga warga negara Indonesia atau negara Indonesia sampai kapanpun akan meyakini adanya Tuhan. Seperti itu. Kalau misal ya, yang sila Pancasila dibuat instrumental itu bisa. Contohnya, ditambahkan agama baru, misalnya Konghucu, itu bisa. Itulah nilai instrumental, bisa dirubah sesuai dengan perkembangan zaman. Kalau yang dasar tidak bisa. Maka jawaban yang tepat adalah C ya, bukan D. Ini salah kuncinya ini. Saya salah nulisnya. Yang benar adalah C, yaitu dasar. TAP MPR nomor 18 garis miring MPR garis miring 1998, antara lain penegasan Pancasila sebagai A. Dasar negara dan ideologi, B. Kepribadian bangsa, C. Ideologi terbuka, D. Sumber hukum, atau E. Pandangan hidup. Oke, jawaban yang paling tepat adalah A ya, dasar negara dan ideologi. Yang D, sumber dari segala sumber hukum, itu TAP MPR nomor 20, seperti itu. Yang ada TAP MPR-nya itu ya, seperti itu. Oke, kita lanjutkan lagi. Ini cukup dihafal saja ya. 18, TAP MPR nomor 18 itu dasar negara dan ideologi. Oke, lanjut ke soal nomor 31. Pancasila adalah sumber nilai. Adapun nilai dalam Pancasila yang sifatnya abstrak dan umum sehingga memerlukan penafsiran ulang sesuai dengan keadaan bangsa dan perkembangan zaman disebut nilai instrumental, praktis, dasar, dominan, mendarah daging. Oke, kita lihat jawabannya, yaitu B ya, nilai praktis atau nilai yang dapat menyesuaikan dengan perkembangan gitu, seperti itu. Oke, ini mudah dihafalkan ya. Nilai dominan dan nilai mendarah daging itu tidak ada, yang ada hanya instrumental, praktis, dan juga dasar, seperti itu. Lanjut, tiap ilmuwan harus memiliki
kebebasan untuk mengembangkan iptek, tetapi dengan tetap menghormati dan menghargai kebebasan orang lain, serta harus terbuka terhadap masukan-masukan dari luar. Terbuka terhadap masukan-masukan dari luar. Hal tersebut merupakan perwujudan dari pembangunan iptek yang berdasar pada Pancasila, sila ke A1, B2, C3, D4, E5. Yang benar adalah D4 ya, karena sila keempat itu berhubungan dengan demokrasi. Demokrasi itu harus mau menerima, contoh seperti ini ya, demokrasi itu ada mau menerima masukan-masukan dari luar. Nah, ini jelas demokrasi sekali. Menghormati dan menghargai kebebasan orang lain, ini juga demokrasi seperti itu. Ini sangat pas dengan sila keempat. Lanjut. Nomor 33. Suatu model atau pola berpikir sebagai upaya untuk melaksanakan perubahan yang direncanakan disebut A. Rencana pembangunan, B. Upaya pembangunan, C. Paradigma pembangunan, D. Strategi pembangunan, atau E. Pola pembangunan. Model atau pola berpikir ya, pola berpikir sebagai upaya untuk melaksanakan perubahan yang direncanakan. Perubahannya direncanakan. Jawaban yang tepat adalah C ya, paradigma pembangunan. Ini sering keluar, jadi kata-kata paradigma pembangunan itu definisinya seperti itu ya, model atau pola berpikir kata kuncinya yang direncanakan untuk melakukan perubahan seperti itu. Oke, kita lanjut ke soal 34. BPUPKI diketuai oleh A. Rajiman Weddiodiningrat, B. Soekarno, C. Muhammad Yamin, D. Mr. Supomo, atau E. Muhammad Hatta. Ini mudah ya, jawabannya adalah A, yaitu Bapak Rajiman Weddiodiningrat dengan wakil ketua perwakilan dari Jepang yaitu Ichibangi Yoshio, dan juga ada satu lagi Raden Panji Suroso. Seperti itu. Lanjut soal nomor 35. Salah satu nilai yang terkandung dalam sila keempat Pancasila adalah A. Persatuan dan kesatuan dalam arti ideologis, ekonomi, politik, sosial, budaya, dan keamanan. Ini mirip sila ketiga ya, persatuan. B. Adanya konsep nilai kemanusiaan yang lengkap, adil, bermutu tinggi karena kemampuannya berbudaya. Ada nilai konsep kemanusiaan, ini mirip sila kedua. C. Merupakan bentuk keyakinan yang berpangkal dari kesadaran manusia sebagai makhluk Tuhan. Ini mirip sila ke-1, ada kata Tuhannya. Yang D. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan, mengutamakan kesatuan dan persatuan demi kepentingan bersama. Nah, ini mirip sila keempat. Yang E. Setiap rakyat Indonesia diperlakukan adil dalam semua bidang, hukum, ekonomi, sosial, dan kebudayaan. Yang E ini mirip dengan sila kelima. Maka jawaban yang tepat harusnya D ini. Betul ya, jawaban yang tepat adalah D. Oke, seperti itu untuk pembahasan materi sampai dengan soal nomor 35. Kita lanjutkan di video berikutnya.